Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha bima yaghlukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Masalah cinta harus hati-hati. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu bisa membutakan dan bisa memulihkan. Jadi remaja dan remaja, cinta itu buta, ayah habisnya. Sekarang ini kita banyak orang yang sedang cinta buta. Orang yang akhlaknya kurang baik dicintai. Orang yang pekerjaan perbuatannya mencaci menghina dicintai. Orang yang kerjanya menyakiti hati orang lain dicintai. Itu cinta yang salah. Balik yang tadi. Siapa saja yang harus dicintai? Ada tiga. Yang pertama harus cinta kepada Allah. Yang kedua harus cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang ketiga harus cinta kepada Ahlul. Ya, pertanyaannya sekarang siapa itu Ahlul? Nah, sekarang di media sosial lagi viral. Pertama ada Ahlul Muhammad, keluarga besar Nabi Muhammad. Di sana termasuk istrinya, di sana termasuk orang tuanya, pamannya, sepupunya, yang kerabatnya ada di keturunan Bani Muthalib. Itu Ahlul Muhammad atau keluarga besar Nabi. Yang kedua ada Ahlul khusus. Disebutnya Ahlul Kisah. Apa itu Ahlul Kisah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ayat tersebut oleh bapak-bapak, ibu-ibu sering dibaca di tahlilan. Terus ya. Ketika ayat tathhir yang mensucikan Ahlul Bait tersebut, ada hadis di mana waktu itu Rasulullah menerima ayat tersebut kemudian memanggil. Siapa yang dipanggil? Satu yang dipanggil Sayyidina Ali. Yang kedua dipanggil Siti Fatimah. Yang ketiga yang dipanggil Sayyidina Hasan. Yang keempat yang dipanggil Sayyidina Husain. Keempat orang tersebut datang kepada Nabi dan oleh Nabi diselimuti dengan kisah. Katakan di Nabi ketika ayat itu turun, ya Allah, inilah Ahlul Bait. Ada satu orang protes di sana, istri kanjeng Nabi. Siapa? Ummu Salamah. Nah, yang meriwayatkan di sini Ummu Salamah. Wahai baginda Nabi, bagaimana aku? Kata kanjeng Nabi, lah, tapi kamu ada dalam kebaikan. Karena istri Nabi berkata, ya kan? Ahlul Bait yang khusus
disebabkan ahlul kisah itu hanya ada 5 orang. Pertama kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Siti Fatimah, yang keempat Sayyidina Hasan, dan yang kelima Sayyidina Husain. Maka dina posirida sok didawabkeun ulang. Li khamsatun utfi biha hamal fadail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma ma'fatimah. Al-Mustafa anjir Nabi wal Murtada Sayyidina Ali wa ibnahuma putra-putrana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah beserta Fatimah. Ketika kita mulai kena Covid, doa yang diberikan apa? Di khamsatun utfi biha haqqal waba'il. Wajibkah kita mencintai durian Nabi? Percayakah hari ini ada durian Nabi? Pasti hari ini ada durian. Padian oke, durian Nabi. Padian ayat karena Nabi Adam. Di tubuhku mengalir darah Nabi, tapi Nabi siapa? Nabi Adam. Adakah di antara kita atau warga masyarakat mengalir darah Rasulullah? Ketika di sana ada tetesan darah Rasulullah, maka itu durian Nabi, baik dari jalur laki-laki ataupun dari jalur perempuan. Para ulama, para kiai, suku sangat-sangat memerintahkan kita untuk mencintai durian Nabi, untuk menghormati. Cuman masalahnya siapa itu durian Nabi yang wajib dicintai? Dari jalur mana durian Nabi? Pertama dari jalur Sayyidina Hasan. Baik dari jalur laki-laki ataupun perempuan, itu durian Nabi disebutnya Al-Hasan. Dari durian Sayyidina Husain disebutnya Al-Husain. Ternyata Bapak dan sekalian, dari durian Al-Hasani, dari unsuran Al-Husaini banyak menjadi ulama besar yang menyebarkan Islam, termasuk ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara disebarkan oleh durian kanjeng Nabi, baik dari Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Kapan? Ketika zaman kerajaan Majapahit. Bukan kemarin. Mereka berdatangan, baik berdatangan sendiri ataupun diundang, kemudian berdakwah. Siapa mereka? Mereka adalah wali songo. Di Jawa Barat sudah ayah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Eta teh durian kanjeng di saha Al-Hasan, di Sayyidina Hasan. Ayah deui anu di jalur Al-Husaini, Sunan Ampel, Sunan Kudus. Nah, biasanya anu ti Al-Hasani gelarna teh Syarif, di Al-Husaini Sayyid. Itu durian kanjeng Nabi anu menyebarkan ka Nusantara di awal mula penyebaran Nusantara, gelarna teh Sayyid sareng Syarif. Upami pamegat upami istri Sayyidah dan Syarifah. Ya Syarifah. Dia gelar namanya. Tapi para bapak, para ibu saya, tidak semua durian Nabi itu benar mutlak. Tidak semua durian Nabi itu ada dalam jalan yang lurus. Contoh, Nabi Nuh, naga Tuhan, putra Nabi Kan'an. Ayat kata sudah soleh atau raka. Padahal itu deh bukan Nabi. Ayah Nabi Ishak dari istri pertama punya 10 putra, cikana Yahuda. Dari istri kedua punya putra 2, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kira-kira bapak yang tahu siapa yang mau membunuh Nabi Yusuf? Orang luar kan? Atau yang anu balik mateni Nabi Yusuf lain batur lah cerita sorangan.
tapi tidak sedih. Yahuda dan adik-adiknya semua berencana membunuh Nabi. Jadi budak Nabi bukan namanya. Tapi bisa berlaku jahat. Apakah mereka Yahuda harus dicintai? Tidak. Makanya jangan terjebak bahwa itu durian Nabi harus kita cintai. Itu cinta salah kaprah mencintai durian Nabi, tapi harus Tapi kalau yang bagus harus. Ketika Nabi pertama Nabi Adam ada dua putra, Qabil dan Habil. Yang satu baik, yang satu jahat. Bahkan pembunuhan pertama kali terjadi di dunia ini, pembunuhan manusia itu ketika Habil ulah peda putra Nabi kurang dicintai, tinggal itulah. Nah, bukan lakon dari penjahat. Peda putra Nabi Isa tinggal itulah. Yahuda, sareng Nabi Yusuf. Peda putra Nabi tinggal itulah. Saya bukan. Termasuk duriah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Quraisy, Pak Ibu sadayana, itu duriahna jadi tokoh sadayana. Sebagian besar jadi tokoh. Upami dari Bani Muthalib jadi tokoh agama. Jadi DKM lah. DKM Kak. Tapi Abu Syam, atau Nabi Umayyah itu jadi tokoh ekonomi dan politik. Anu saja lu jadi tokoh ekonomi dan politik, anu saja lu jadi tokoh DKM. Rahasia. Sehingga ketika Nabi Muhammad wafat, dituliskan ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, karena duriah kanjeng Nabi selalu dimusuhi, dihina, difitnah, dijelekan oleh Bani Umayyah. Padahal sami-sami saling surat itu. Bahkan Sayyidina Ali selalu dihina-hina di mimbar Jum'ah. Bayangkan. Itu masalah politik bahaya dari dulu. Ketika duriah kanjeng Nabi dari Al-Hasani, Al-Husaini terus dicaci, dihina, difitnah oleh Bani Umayyah, dimusuhi bahkan menjadi buronan politik, dipenjara, dibunuh, diracun dan sebagainya, bebas dari Bani Umayyah. Ayah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ada di mana? Bani Abbasiyah yang sudah paman kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas teh Bani Muthalib eta mah disebut. Sayyid Abdullah, Sayyid Abbas teh rai raka. Sayyidina Hamzah rai raka. Dan zaman Sayyidina Ali itu ngagaduhan murid kan luar biasa namanya Ibnu Abbas. Beliau adalah putrana Sayyid Abbas anu akal ilmunya luar biasa di bidang tafsir. Maka para sahabat sudah menaros tafsir Al-Quran kasar dari Ibnu Abbas. Lagi Ibnu Abbas ngagaduhan 10 putra sahabatnya ternyata memberontak ke Muawiyah Bani Umayyah dan sekaligus semua duriah kanjeng Nabi di Al-Hasani dan Al-Husaini dibantai. Ini masalah politik. Masalah politik. Kita harus bedakan mana agama, mana politik. Lamun geus dipolitisasi, tongkorah batur dulu, oke? Jadi musuh politik. Bukan hanya bicara, bisa beda. Nah, jelang 2024 masih pemilu. Jangan hati-hati, jangan sampai terjebak dengan politisasi agama. Kalau belum politisasi agama, coba dulu bantu. Bahkan sampai menghalalkan bahkan sampai tidak menyolatkan jenazahnya. Gara-gara beda politik. Hadirin Allah, aduh, saking semangat ini kurang tutup terakhir. Kenapa kita, para ulama kampung mewajibkan kita untuk mencintai duriah Nabi, tapi tidak semua? Khususon. Sebab di Al-Quran Allah menyebutkan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba." Wahai Muhammad, katakan olehmu,
kepada sahabat, katakanlah aku tidak meminta upah apapun atas dakwah dan risalah ini kecuali al-mawaddah, kecintaan kalian terhadap al-qurba. Siapa itu al-qurba? Adalah kerabat keluarga Rasul. Kita mendak para kiai ulama sampun marentah ke kaula teh kudu mencintai kerabat keluarga Rasul. Termasuk durian, cuma durian mana? Durian saya. Cukup kita menghargai kok. Kenapa Bapak Ibu Saudara ada hadis satu lain? Rasulullah SAW mengatakan dalam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Ini matan hadisnya ada dua macam. Jadi kata Rasul mengatakan, aku telah meninggalkan dua pusaka besar. Nah, in tamassaktum bihima, selama kalian memegang teguh keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Kita pegangan orang makan Nabi di akhir zaman cekap yang dua ayat perkara. Cuman teksnya matanya itu ada dua. Yang pertama kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah Al-Quran wa sunnatan Nabi dan sunnah Nabi. Teks yang kedua kitab Allah wa itrati ahli bait dan itroh ahlul bait. Ada materialnya, kelima ahlul bait, itrohnya. Apa itu itroh? Cuma kalau ini disanakan bahas surat itroh teh tercekap lungsuran. Karena tidak semua lungsuran kanjeng Nabi ahlul bait itu baik semua. Itroh kami bicara tentang bahas Sunda itu terah lungsuran anu menerima warisan atau nabi karakter dan kemuliaan kehebatan luhur. Sanes kagoreng. Bapak sesuai dari teman-teman terang raja, bakal jadi pemimpin. Ada anu negatif masa terang. Itu teranglah lungsuran anu membawa sifat-sifat yang mulia. Nah, itrah juga sama. Itrah di ahli baiti yang wajib untuk kita untuk mencari mereka adalah dzurriyyah Nabi yang meneruskan karakter dan sifat mulia. Nanti sagawa ya. Siapa itrah? Dipadukan dengan hadis lain bahwa hadis Nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, itrah itu adalah dzurriyyah Nabi yang satu dari sisi keilmuannya adalah ulama alim, dari segi akhlaknya akhlak mulia. Modal pertama adalah ditambah ilmunya jadi ulama, ditambah akhlaknya akhlakul karim. Ini adalah itrah. Jadi kita cekap kuliah Nabi kumpul. Itrah yang wajib kita pegang dan tidak akan menyesatkan kita adalah dzurriyyah Nabi yang masuk kategori itrah. Siapa itu itrah? Itrah adalah dzurriyyah Nabi, ada kesan Nabi plus kemuliaan di bidang ilmunya. Pewaris Nabi adalah ulama plus akhlakul karim. Dan bukan biasa. Jangan sampai kita cinta buta karena mereka dzurriyyah Nabi lalu kita cinta buta. Tidak. Yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita pegang teguh adalah dzurriyyah Nabi yang masuk kategori itrah. Siapa dia? Mereka punya tetesan darah Nabi, ulama dan akhlakul karim. Mudah-mudahan kegaduhan anu aya di media sosial berkaitan dengan dzurriyyah Nabi biasa dipahami bahwa yang harus kita cintai, kita pegang, kita hormati, kita ikuti dan tidak akan menyesatkan adalah dzurriyyah Nabi yang masuk kategori itrah. Ada yang lainnya cukup kita menghormati, cukup kita menghargai. Nu awon mah engkong diikuti. Tapi kalau itrah itu adalah hatur nuhun, kagungan kasuhun, mudah-mudahan urang kita umat Kanjeng Nabi anu senantiasa berpegang teguh karena dua peninggalan Kanjeng Nabi. Yang pertama Al-Quran dan kita ikut pada dzurriyyah Nabi dan terjamin yaitu itrah ahlul bait di mana mereka punya garis keturunan dari Kanjeng Nabi
yang kedua mereka juga kualitasnya berilmu sebagai ulama, dan yang ketiga berakhlakul karimah. Hatur nuhun